Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai budidaya tanaman obat. Pada hari ini kita akan mempelajari tahapan budidaya tanaman obat. Oke, tahapan budidaya tanaman obat sebenarnya tidak jauh beda ya dengan tahapan budidaya tanaman sayur, yaitu mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga ke panen dan pasca panen. Itu tidak jauh beda ya. Sekarang kita langsung saja ya bahas. Yang pertama itu pembibitan. Nah, untuk pembibitan ini kan bisa menggunakan dua ya. Itu apakah kita akan menanam benih ataupun bisa juga menanam bibit. Pembenihan itu bisa menggunakan dua ya, bisa menggunakan perbanyakan generatif dan juga bisa menggunakan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif itu dilakukan dengan biji. Tanaman sebaiknya diperoleh dari tanaman induk yang sehat dan memiliki hasil yang baik. Biji dapat disemai di polybag ataupun bak persemaian, atau bedengan semai sebaiknya ditutup untuk melindungi bibit dari pengaruh lingkungan yang kurang baik ya. Kalau misal kita ingin perbanyakan dengan bibit, perbanyakan dengan biji ya atau benih, ini kita harus semai terlebih dahulu ya, sama dengan kemarin tanaman sayur. Kemudian perbanyakan vegetatif ini kita bisa menggunakan namanya stek. Berarti stek kita itu memotong bagian tanaman ya, atau tumbuhan, baik itu berupa batangnya maupun daunnya, kemudian ditanam ya. Kemudian cangkok. Kalau cangkok ini biasanya yang tanaman yang bisa tumbuh tahunan ya. Nah, ini biasanya diambil ya, kemudian di rantingnya dikupas, kemudian itu akan ditumbuhkan akar ya di rantingnya. Ini banyak sekali ya, kayak mangga itu bisa kemudian okulasi. Kalau okulasi berarti kita itu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Ini bisa juga dengan sambung ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau cangkok ini ya, cangkok ini kita tumbuhkan akar di bagian tanaman ya. Kalau okulasi kita menempel rantingnya pada batang pohon lain ya atau tumbuhan lain. Oke, selanjutnya pengolahan tanah. Kalau pengolahan tanah berarti itu membuat tanah menjadi gembur ya, karena sangat penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan yang ini sangat diperlukan. Biasanya kita buat bedeng-bedengan ya, seperti ini. Kemudian kita gemburkan tanahnya ya. Ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kemudian selanjutnya ada penanaman. Nah, kalau penanaman berarti biasanya itu dibuatkan ya lubang ataupun alur ya yang berjarak seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan tanaman dan kondisi tanah ya. Sebaiknya tanah kita yang digali itu dicampurkan dengan pupuk kandang. Misal kita menanam, kita berikan pupuk kandang ya di sini agar tanaman itu bisa tumbuh dengan subur ya. Kemudian pemeliharaan ini sebenarnya sudah dibahas ya, hampir sama dengan kemarin di tanaman sayuran. Oke, yang pertama untuk pemeliharaan penyiraman. Kalau penyiraman biasanya kan disiram ya satu atau dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari ya. Kemudian penyulaman berarti penanaman kembali tanaman yang rusak atau mati ya, atau yang tidak tumbuh. Kemudian pemupukan berarti pupuk yang biasa digunakan
itu pupuk alami ya atau pupuk organik, jangan menggunakan pupuk anorganik. Itu pemberian kandungan unsur hara tanaman ya kalau pemupukan. Kemudian penyiangan, ini penyiangan berarti kita membuka ya gulma-gulma pengganggu pada tanaman obat. Kemudian pembumbunan berarti kita lakukan penimbunan ya tanaman pada bagian akar atau batang tanaman. Ini digunakan untuk memperkukuh tanaman menetap bagian untuk bagian tanah ya tetap. Kemudian selanjutnya pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ini bisa dilakukan secara mekanis dan kimia. Pengendalian mekanis dilakukan dengan cara menangkap OPT dan membuang bagian tanaman yang terserang penyakit. Kemudian kalau menggunakan kimia berarti penyemprotan dengan menggunakan pestisida ya. Oke, selanjutnya ada pasca panen dan pasca panen. Nah, cara penanganan setiap jenis tanaman tentunya berbeda-beda. Ada tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, ada pula yang dipanen hanya bagian tertentu. Kemudian umur panen dan bagian yang akan dipanen juga mempengaruhi cara panen dan pengolahan pasca panen ya. Setiap tanaman obat itu kan berbeda-beda ya. Ada yang daunnya yang dipanen, ada yang hanya rimpangnya, ada bijinya, dan ada pada bagian akarnya. Tentunya proses panennya itu berbeda-beda ya antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, tergantung dari jenis apanya yang bisa dimanfaatkan, apakah akarnya ataupun rimpangnya ya, itu tergantung dari jenis tanamannya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.